Pemirsa Showbiz, satu lagi rekomendasi film yang bisa Anda tonton ini jelang Lebaran adalah Siksa Kubur. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu case-nya yang udah pasti kenamaan banget dan pastinya nggak diragukan lagi. Nanti akan seperti apa ceritanya. Langsung aja kita tanya, ada Reza Radian di sini. Halo Mas Reza, apa kabar? Hai, apa kabar? Jason baik. Luar biasa ya. Terima kasih. Wah, ini Reza Radian kayaknya tahun ini produktif banget. Selain ada film-film drama, ada genre komedi, tahun ini horor lagi. Horor Yes. itu film pertama atau sebelumnya udah pernah? Ini bukan film horor pertama, tapi ini film horor pertama bersama Joko Anwar. Oke. Dan film horor pertama setelah mungkin hampir 1 dekade kali ya. Oh, Saya sudah tidak, cukup lama juga ya. sudah cukup lama sekali tidak mengambil genre ini gitu. Oke, nah apa nih yang jadi pembedanya nih? Setelah sekian lama biasanya main di drama, kemudian sekarang harus main di horor nih. Apa yang paling Ya, beda? challenge-nya mungkin base ke karakternya aja kali ya. Jadi film ini menurut saya punya cerita yang sangat amat kuat. Walaupun saya nggak bisa cerita banyak gitu, tapi tokoh yang saya perankan itu namanya Adil. Dia adalah seorang kakak yang masa kecilnya, kemudian masa remajanya, ya dia punya masa lalu trauma, masa lalu yang amat sangat mendalam gitu ya, yang membentuk karakternya menjadi Adil yang nanti kita akan lihat di filmnya seperti apa gitu. Tapi kalau ditanya specifically yang membedakan, saya rasa ceritanya udah pasti. Kemudian bagaimana pendekatannya seorang Joko Anwar terhadap eksekusi film ini. Kita tahulah standarnya seorang Joko Anwar itu Tinggi ya. ada di mana gitu ya. I think he's one of the director yang benar-benar set bar untuk film horor di Indonesia juga lewat Pengabdi Setan waktu itu. Jadi buat saya ini momentum yang tepat dan saya rasa kenapa tidak mencoba film horor kembali gitu ya. Ini saya mengawali karir saya tuh justru dari film horor. Oke. 2 film pertama saya film horor. Jadi ini kayak Balik lagi ke masa-masa awal gitu dengan satu film horor yang tentu secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan, secara cerita amat sangat menarik. Oke, selain karena ada faktor ini adalah nanti didirect oleh Joko Anwar, tapi Dengan kemudian- ensemble cast yang Yes. luar biasa. Betul banget, kalau kita lihat cast-nya itu kan luar biasa banget ya. Tapi sebenarnya apa yang kemudian bikin seorang Reza Rahadian itu tertarik dengan film ini? Apalagi dengan judulnya aja Siksa Kubur yang sudah seserem itu kayaknya. Salah satu yang menurut saya menarik perhatian saya untuk terlibat di film Siksa Kubur adalah cerita dan karakternya Adil. Jadi saya ingat banget Bang Joko waktu itu WhatsApp gitu ya, mengirimkan pesan kepada saya punya satu karakter yang amat sangat kompleks, very challenging for you. Jadi saya kayak begitu saya dikirimin skrip naskahnya gitu, saya baca, waduh ini berat banget, it's very tough gitu karakternya, it's very challenging lah intinya. Jadi saya udah gak punya alasan untuk bilang, Bang kayaknya gue akan mempertimbangkan dulu atau apa dulu, kayaknya gini, nggak ada tuh, udah langsung oke, I'm in. Oke, jadi karena melihat memang ceritanya dan sudah yakin gitu dengan ceritanya, makanya langsung in dengan project ini gitu ya. Tapi selama proses syuting ini berapa lama dan apa sih yang jadi tantangan selama proses syuting? Kalau syuting days itu kira-kira kalau nggak salah 24 hari syuting days ya, 24 hari. total 22 hari atau 24 hari. Kemudian tantangannya jujur saya nggak merasa ada tantangan yang berat saat menjalankan proses syutingnya. Kenapa? Karena persiapan kami cukup panjang. Dengan proses reading yang amat cukup gitu, intensitas dialog diskusi antara Bang Joko dengan para cast in general itu sangat intens, sehingga kita tuh di lapangan udah enak banget kerjanya. Semua kru bekerja dengan amat sama rapih, kemudian jam kerja yang sangat teratur, jadi well made semuanya. Gitu. Sangat-sangat inilah ya. Mempermudah kami enak ya. Jadi kami para aktor tuh sebenarnya nggak ada sesuatu yang memberatkan kami gitu, kecuali mengeksekusi scene-scene yang amat sangat emosional. Itu yang paling berat mungkin, tapi itu lebih kepada karakter gitu ya, effort yang harus kita kasih gitu. Itu juga it takes a lot of energy untuk bisa pull it off gitu. Oke, tapi berbicara soal film Siksa Kubur ini sendiri, bagi seorang Reza, ini akan menjadi sebuah film yang hanya sekedar nakut-nakutin, hanya sekedar jump scare aja, atau sebenarnya ada value lain, atau ada sebenarnya pesan lain yang ingin disampaikan di film ini? Yang menarik dari Siksa Kubur adalah ini film horor religi. Pertama dari seorang Joko Anwar juga gitu ya, film horor religi. Dan bedanya adalah kita tidak melulu menawarkan sesuatu yang sifatnya jump scare gitu, tapi ada beberapa narasi-narasi yang penuh makna, ada beberapa peristiwa yang amat sangat menakutkan dan pilu gitu untuk
dilihat dari mulai sound design dan lain-lain. Jadi saya rasa ini film yang amat sangat berbeda. Sebuah film horor religi, siksa kubur tuh menawarkan sesuatu yang mungkin saya rasa tidak umum di film-film horor lainnya. Jadi something very interesting. Ada unsur spiritualitasnya juga yang dimasukin punya situ ya. message yang amat sangat kuat. Gitu. Kalau kita lihat posternya, Anda akan percaya gitu ya. Itu ada kata-kata itu tuh gitu. Dan poster aja punya makna yang amat sangat luas. Nanti mungkin teman-teman yang akan melihat apa sih maksud sebenarnya Anda akan percaya ini. Percaya terhadap apa? Kita ngomongin tentang apa itu akan terkuak sebentar lagi di rilis teasernya, trailernya. Oke, nah Mas Reza selama syuting ada nggak sih pengalaman misalnya ada ketakutan atau pengalaman mengerikan atau apa gitu, ada nggak ngalamin kayak gitu? Kalau jujur kalau selama syutingnya tuh nggak terlalu ada pengalaman yang serem-serem ya gitu, alhamdulillah syutingnya berjalan dengan amat sangat lancar gitu. Cuma kayaknya waktu itu sempat ada satu kejadian, tapi ini nggak horor sih sebenarnya. Saya cuma oh iya masa sih, karena saya nggak mendengar langsung gitu. Jadi ada momen saya lagi mau coba untuk ada di sebuah scene yang ada suara ketukan, tapi suara ketukan itu sebenarnya belum ada yang mengetuk. Gitu, hanya ada suara itu aja. Terus ada yang bilang gitu ya? Ada yang bilang tadi denger nggak ini gini-gini. Saya bilang saya nggak denger dan kayaknya saya nggak mau denger. Jadi mendingan saya fokus sama syutingnya aja supaya tetap lancar gitu. Saya nggak mau mikirin tuh ada suara-suara apa-apa gitu. Daripada psikologisnya terganggu gitu ya. Langsung psikologisnya terganggu, mendingan nggak usah dipikirin deh. Ya udah kita ganggu aja psikologisnya nanti para penonton yang akan nonton Siksa Kubur dengan ya jump scare dan ketakutan, kengerian serta pesan yang akan dibawakan di film ini. Terakhir, kira-kira kalau mereka mau nonton Siksa Kubur ini apa sih yang bisa mereka dapatkan nantinya? Kalian akan mendapatkan satu cinema experience menonton film horror religi yang amat sangat menegangkan, tapi juga punya makna yang amat sangat dalam, dan masing-masing orang akan membawa maknanya sendiri-sendiri. Kita buktikan nanti ya Siksa Kubur seseram apa dan maknanya seperti apa. Thank you, Mas Reza ya. Jason, thank you so much. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.